Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dan melawat kita semua. Amin. Yang ini dilawat Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Saya jemput semua yang bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita yang hebat. Tuhan kita yang luar biasa. Karena sampai hari ini Tuhan pelihara hidup kita. Amin. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Akan kebaikan-Mu, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terlalu banyak yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami membawa pujian kami, sembah kami hanya untuk Engkau Allah kami, Raja kami, Juru Selamat kami yang hidup. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan, yang mengasihi kami tanpa syarat. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah hari ini apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Fokus kami terarah kepada Tuhan. Kami tanggalkan segala kekhawatiran kami. Dan kami mau berserah penuh ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bertahta di dalam ibadah ini ya Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bahkan ibadah-ibadah selanjutnya semuanya ada dalam kendali Engkau ya Tuhan. Hadirat Tuhan nyata di tempat ini mengubahkan hidup setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, Pak Gembala dan staf. Kami berdoa Tuhan buat presiden, wakil presiden sampai kepada RT RW sekalipun Tuhan. Tuhan pakai hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Agar hidup kami, hidup bangsa ini terpelihara sempurna di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Indonesia dikasihi Tuhan. Kami percaya Indonesia disayang oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan tempatkan kami di bangsa ini untuk berdoa buat bangsa kami. Bapak, setiap orang yang masih hidup dalam kegelapan akan melihat terang Kristus sudah terbit atasnya. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan pakai kami yang ada di tempat ini untuk menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bawa pujian kami yang terbaik hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita mau persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Engkau lebih dari cukup buat kami Tuhan. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Sama-sama nyanyikan pujian ini, katakan. Through every trial, my soul will sing. No turning back. I've been set free. Christ is enough. Christ is enough. Christ is enough for me.
Yesus, amin. No turning back. Nyatakan ini buat Tuhan, saudara. To follow you, Jesus. Coba Tuhan saya katakan, I have decided. Come on. Lebih lagi angkat suaramu.
senyum semuanya bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Engkau yang mau sembah Tuhan, engkau boleh angkat tangan tempat saudara berdiri. Engkau yang mau sembah Tuhan, lebih lagi angkat suaramu, katakan Kau layak. Lebih lagi sembah Tuhan, come on. Here I am to worship. Here I am. Amen. Altogether worthy, altogether wonderful to me. Katakan altogether. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam hadirat Tuhan kami dipulihkan. Ketika kami sudah mengenal kasih Tuhan, hidup kami tidak sama lagi ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami mau lebih lagi menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dengan kehidupan kami, bukan cuma dengan bibir mulut kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mau lebih lagi memuji Dia. Dengan keras sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan selesai bagi Dia. Come on. Berikan tepuk tangan sama-sama jemaat Tuhan. Come on.
tak sama, come on. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Sama-sama agungkan dia, come on. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya, tiada tandanya. Sama-sama bersatu. Mulia namamu, mulia namamu. Mulia namamu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Katakan keagunganmu, kedahsyatanmu. Keagunganmu, kedahsyatan terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Sama-sama bersorak, come on. Mulia namamu. Lebih lagi sekali, come on. Mulia namamu. Karena bagi Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selamanya. To God be the glory for the thing He has done. To God be the glory for the thing He has done. To God be the glory. To God be the glory for the thing He has done. To God be the glory. Yeah, He has done. Come on. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Katakan sungguh tiada tandanya. Serukan lebih keras lagi, come on saudara. Mulia namamu. Mulia namamu. Haleluya. Haleluya. Betapa dahsyat Tuhan kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan berkata, bukan karena kuat dan gagah kita, namun karena rohku, kata Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat dia. Tuhan yang menjadikan kita cakap menanggung segala sesuatu, saudara. Dia Tuhan Allah yang perkasa. Come on. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat dia. Come on. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu yang menebus segenap jiwaku. Lewati badai takut ragu, lewati badai takut, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Allah, Kaulah Raja, Allah berkuasa, surga bumi pun menyembah. Dahi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang berkuasa.
Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus setiap jiwaku, lewati badai tak ragu. Karena Kau tinggal dalamku, dengan imanku ku berseru. Angkat suaramu, katakan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi ku menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Kau yang bertata di tempat ini, di hidup kami Tuhan. Haleluya. Katakan Yesus Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Cuma Tuhan saja katakan Yesus. Yesus, Kaulah Tuhan. Sekali lagi, lebih keras kok. Yesus, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah, cuma Tuhan saja, come on. Kaulah Raja, hey. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah, yes, come on. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Katakan Kaulah, Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Selama-lamanya Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Haleluya, berikan tepuk tangan sok-sok bagi Dia yang mengasihi Tuhan. Sorakan, haleluya. Orang-orang yang mencintai Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman-Nya. Satu-satunya yang ku andalkan. Sama-sama katakan, Engkau sumber kekuatan. Amin. Satu-satunya yang ku percaya. Katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Amin Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, ku hanya kan berharap padamu.
Terima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat Tuhan bukan saat ini saja, tapi nanti ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing, hadirat Tuhan beserta kami. Di dalam hadirat Tuhan perkara besar terjadi, di dalam hadirat Tuhan perlindungan Tuhan selalu nyata. Kami mengucap syukur buat hari ini, Tuhan yang berbicara, Roh Kudus yang meneduhkan hati kami, Roh Kudus yang memberikan pengertian, bukan sekedar mengerti firman Tuhan, tapi kami mau hidup kami dikuasai oleh firman. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman kehidupan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, amin, haleluya. Silakan duduk. Saya harus pakai masker atau tidak di sini? Hah? Enggak, gini nggak apa-apa? Oh terserah, oke. Oh oke. Karena ada yang harus pakai soalnya. Oke, saya harus bertanya dulu. Oke. Selamat Hari Kasih Sayang. Habisnya kalau di gereja, kalau dibilang Valentine, jangan Pak itu dewa Pak. Ya ribet banget ya kalau sama orang-orang yang agamawi. Di sini nggak agamawi sih ya, nyantai semuanya kok. Saya mau bertanya, di sini yang masih jomblo, coba angkat tangan. Nggak usah malu, itu bukan dosa, nyantai aja. Banyak pembohong rupanya ya, nggak banyak, cuman dikit ya katakan. Oke. Saya suka bertanya begini kepada orang yang datang kepada saya untuk konseling pranikah. Jangan DM saya, minta konseling. Ini contoh aja, saya nggak sembarangan menerima orang. Saya selektif dan saya satu-satu gitu. Saya selalu bertanya begini, dasar daripada hubungan itu apa? Selalu jawabannya, apalagi anak Tuhan, kasih Pak. Rohani banget. Kasih. Terus saya tanya lagi, kasih itu apa? Ya pokoknya gitulah Pak, saling mengasihi kan? Saling mengasihi, nanti beres lah Pak, pokoknya hubungannya gitu. Terus ngapain lagi? Ya gitulah Pak. Ini pokoknya bagi saya Pak, dia ini orang paling tepat bagi saya. Terus dia lihat sama kekasihnya gitu. Menurut kamu gimana? Aku tepat, ya, kamu tuh gak tepat bagi saya. Terus nanti kalau masuk dalam pernikahan, kamu tahu apa yang terjadi? Apa Pak? Kamu sekarang kan lagi rasa-rasa nervous gitu ya, rasa-rasa kayak ada butterfly di sini kayaknya. Wah gimana gitu ya kalau ketemu dia. Betul Pak, itu jadi modal kami Pak. Kamu tahu nggak 5 tahun lagi habis kamu nikah, kamu hilang tuh rasa-rasa gitu. Oh yang benar Pak. Beda antara jatuh cinta sama kasih. Beda. Kita bahas ya, kasih ini luas banget kalau mau dibahas. Saya bagikan dasarnya supaya semua, saya jangan bilang Bapak Ibu ini, masih muda teman-teman aja ya. Teman-teman supaya ngerti semuanya. Ya, supaya masuk ke dalam apapun hubungan yang sudah nikah atau yang belum nikah, mengerti kasih itu apa. Jadi dasar daripada hubungan bukan sekedar kasih. Dasar daripada sebuah hubungan adalah pengetahuan akan kasih. Bukan sekedar kasih. Karena banyak orang ngerti kasih doktrinal, tapi aplikatifnya gimana? Sekali lagi, ketika kita mengatakan bahwa saya akan mencari orang yang tepat bagi saya mau beritahu kabar ini pada pagi hari ini dan catat ini baik-baik dan jangan pernah lagi bicara seperti itu. Tidak akan ada pernah orang yang tepat. Itu mitos. Saya lagi cari Pak orang yang tepat, nanti dia datang. Gak ada, orang yang tepat tuh gak ada. Terus harusnya gimana dong? Saya harus menjadi orang yang tepat bagi siapapun yang nanti akan menikah sama saya. Atau kalau saya sudah menikah, saya akan menjadi orang yang tepat bagi suami atau istri saya. Itu fokusnya begitu, paradigmanya begitu. Kalau itu yang terjadi, dua-duanya melakukan hal itu, hubungannya pasti luar biasa. Tapi kalau saya mencari orang yang tepat, orang itu pasti akan mengecewakan saya. Udah pasti begitu. Dan kalau dia mengecewakan saya, dia tidak pernah akan menjadi orang yang tepat. Karena keinginan saya, harapan-harapan saya nggak bisa dia penuhi. Makanya Yesus mengajarkan begini, kasihilah sesamamu manusia seperti aku mengasihi kamu. Bukan kasihilah sesamamu manusia seperti mereka mengasihi kamu, bukan. Nggak ada firman begitu. Kasihilah sesama manusia, benchmarknya, standarnya aku. Pokoknya kalau kamu mengasihi dia, kamu ingat aku. Aku mati bagi kamu ribuan tahun yang lalu, kamu belum ada. Dan waktu aku menciptakan manusia, pemberian yang paling beresiko yang aku berikan kepada manusia adalah kebebasan untuk memilih. Karena di situ manusia bisa menolak penciptanya. Manusia bisa mengatakan aku tidak mau Tuhan.
Tapi tetap diciptakan manusia. Kenapa? Dia mau berbagi kasihnya, dan kasih yang sebenarnya adalah keputusan. Karena ketika manusia diciptakan, manusia disuruh mengambil keputusan antara berbuat dosa atau berbuat yang benar. Ketika ada pilihan dan manusia mengambil pilihan yang tepat, itulah kasih yang sebenarnya. Tuhan tidak pernah ciptakan robot. Tuhan ciptakan manusia yang punya kehendak. Jadi paling tidak kita nanti selesai ibadah ini kita mengerti kasih itu apa gitu. Di setiap hari Valentine di dunia ini akan di-spend, mungkin tahun ini nggak seperti itu karena pandemi. Tapi biasanya rata-rata 28 triliun rupiah di-spend di seluruh dunia untuk beli bunga. Ada yang dapat bunga tadi pagi? Atau bunganya virtual? Ya, virtual. Murah meriah ya. Selama hari Valentine, 61 triliun rupiah di-spend untuk permata, untuk emas dan berlian. Besok tanggal 15 bunga itu akan mulai layu. Dan seterusnya dan akhirnya layu beneran. Emas permata bisa turun harganya, bisa dicuri. Kalau kepepet bisa dijual. Tapi yang namanya kasih Tuhan tidak akan berkesudahan. Gunung akan bergoyang, akan beranjak, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah beranjak dari hidupmu. Bahkan janji damai, perdamaian Tuhan atas hidupmu, itu kekal selamanya. Jadi nggak bisa hanya bertumpu pada kasih yang ada di dalam dunia ini, nggak bisa. Nah makanya kenapa kasih sama jatuh cinta itu beda. Jadi gini, manusia itu diciptakan tubuh, jiwa, dan roh. Setuju? Atau di Jakarta Barat beda, di sini ada aluminiumnya Pak, enggak. Tubuh, jiwa, dan roh dong, sama ya semua ya. Nah tubuh itu layer yang paling luar. Layer yang paling luar. Boleh nggak 3 orang kesini ke depan aja? Nggak di depan sini aja nih, jauh-jauh gitu. Yang pakai boleh volunteer? Nggak disuruh ngomong, cuma berdiri aja. Boleh 3 orang dengan cepat. Supaya saya kasih contohnya cepat nih. 1, 2, 3, jauh-jauh aja. Bisa? Kok kayak robot semua? Ketakutan Pak kalau ke depan Pak. Boleh? Dengan cepat saja 1, 2, 3, jauh-jauhan. Tuh sampai Pak Gembala turun tangan gimana? Oke. Tubuh, jiwa, dan roh. Oke. Layer yang paling luar, boleh ditampilkan ayatnya 2 Korintus 3 ayat 3? Bisa ditampilkan? 2 Korintus 3 ayat 3? Satu lagi? Boleh. Di sini juga boleh. Oh di sini juga boleh, di sini juga boleh. Terserah. Terima kasih Pak Gembala, mohon maaf. Oke. Tubuh, jiwa, dan roh. Oke. Baca dulu ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Perhatikan ini, perjanjian lama ya, perjanjian lama. Dulu ya, ketentuan Tuhan ditulis di atas loh-loh batu. Perhatikan kalimat berikut ini, melainkan pada loh-loh daging sekarang ini, yaitu di dalam hati manusia. Jadi dulu hukum Taurat di atas loh batu. Sekarang ditulis di atas loh hati, yaitu rohnya manusia. Jadi waktu kita semua terima Yesus sebagai juru selamat, kita sudah dapat kasih Tuhan diletakkan di dalam roh. Bukan sekedar kasih, damai sejahtera, sukacita, kekudusan, iman, itu udah dikasih. Jadi kalau doa orang Kristen ngomongnya begini ini kurang tepat. Tuhan berikan aku kasih-Mu, nggak tepat. Nggak tepat sebenarnya. Contoh ya. Pak Gembala roh, karena dia gembala jadi dia roh. Oke? Roh ini yang paling dalam dari layernya manusia. Ini apa? Jiwa. Ini tubuh. Yang terlihat apa? Tubuh toh. Oke, jadi waktu terima Yesus sebagai juru selamat, kasih ditaruh di sini. Kasih ditaruh di sini. Siap-siap tolong tampilkan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih ditaruh di sini, oke? Nah, satu hari si tubuh ini ya, di dalam tubuh ini kan ada jiwa sama roh, ya. Di dalam jiwa ini ada kehendak, keputusan, pikiran semua di sini, emosi ada di sini. Jadi jiwa ini sebenarnya terhimpit antara roh sama tubuh. Kenapa begitu? Karena di tubuh itu ada 5 panca indera. Pendengaran, penglihatan, penciuman, dan ada 2 rasa. Di lidah sama di kulit. Tapi yang paling banyak menyerap informasi adalah mata dan telinga. Itulah pintu gerbang hati. Ini ada di tubuh. Ketika itu diserap, itu masuk ke dalam jiwa.
Oke, masuk ke dalam jiwa, menentukan emosi hari itu. Tubuh lihat perempuan atau lihat laki-laki botak ganteng gitu misalnya. Langsung tubuh lihat dan mendengar suaranya, dia mengirim signal ke jiwa. Jiwa bilang gini, ya ampun, ganteng banget. Langsung emosi terjadi apa? Jatuh cinta. Bukan kasih loh ya, jatuh cinta itu bukan kasih. Jatuh cinta di emosi letaknya. Kasih di sini letaknya. Ngerti ya? Perbedaan ini beda banget loh. Di sini nih letaknya. Tiba-tiba besok-besoknya itu cowok nyebelin, padahal belum kenal ya. Jatuh cintanya hilang. Bisa gak? Bisa. Gue udah gak suka lagi sama dia. Kasar ngomongnya. Gue gak suka sama dia. Gue pikir dia rambutnya bener ternyata pakai wig. Bohong lah dia, pokoknya gue gak suka. Hilang jatuh cintanya. Oke. Sekarang case yang berikutnya lagi. Ini contoh aplikatif daripada kasih. Oke. Sebelum, coba ditampilkan 1 Korintus 13 ayat 4-7. Ayat 4 coba lihat ini. Ini definisi kasih ya. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Oke, ini definisi terus ayat 5. Tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, definisi semua. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran, ayat 7. Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saya anjurkan setiap hari ganti kata kasih itu dengan nama kita, kemudian sebutkan ini. Oke, ini definisi kasih, oke. Ini semua yang ditulis sama Paulus di sini. Tidak ada satupun daripada definisi kasih yang merupakan perasaan. Gak ada. Gak ada orang bangun pagi gini, aduh rasa-rasa sabar nih. Gak ada. Gak ada. Justru sebaliknya. Justru sebaliknya dari sabar apa? Tidak sabar. Tidak sabar itu perasaan. Beda sama sabar. Tidak sabar itu perasaan. Tunggu di Indomaret aja. Bentar, tiba-tiba gak sabar kan? Perasaan. Di situ kita harus mengambil keputusan, mengatakan kepada jiwa kita, hai jiwaku tenanglah, sabarlah engkau dalam nama Yesus. Ketika kita memperkatakan kasih atas hidup kita, kita sedang memindahkan kasih yang ada di roh, pindah ke sini, menguasai jiwa. Makanya kasih adalah keputusan, bukan perasaan. Ngerti ya? Oke, contoh terakhir. Si tubuh pergi ke gereja, ketemu sama orang di gereja, terus tiba-tiba itu orang ngomong kasar sama dia. Diserap sama penglihatan dan pendengaran, masuk ke dalam jiwa, jiwa sakit hati. Emosi sakit hati. Sakit hati normal dan oke. Ya sama aja kayak kita jatuh. Jatuh sakit, oke. Pastikan jangan sampai kepahitan. Oke, sakit hati. Dia pulang ke rumah, dia udah ngerti firman nih. Ya, jiwa udah ngerti firman. Dia pulang ke rumah, dia berdoa. Tuhan, aku kesal banget sama dia Tuhan. Aku sakit hati banget. Aku gak mau Tuhan, sampai aku jadi kepahitan. Aku perkatakan kasih-Mu Tuhan. Aku perkatakan murah hati, aku perkatakan kesabaran, aku perkatakan pengampunan Tuhan. Dia sedang berdoa, bergumul untuk memindahkan kasih yang sudah ada di dalam rohnya untuk menguasai jiwanya. Susah menguasai jiwa, makanya apa? Roma 12 ayat 1 dan 2, pembaharuan budi itu tiap hari. Sekolah kehidupan tiap hari, mengambil keputusan tiap hari. Dia berdoa di rumah. Ingat hidup dikuasai sama daging loh. Daging lebih kuat, firman Tuhan juga katakan. Dia bilang sama rohnya, aku memperkatakan pengampunan bagi orang itu. Wah, waktu doa ya rasanya luar biasa. Rasanya dahsyat, terima kasih Tuhan. Dia senangnya minta ampun, kayaknya ada kekuatan minggu depan kalau ke gereja. Pasti kalau aku ketemu dia hatiku udah teduh. Minggu depan dia ke gereja. Tapi pas mau berangkat dia bilangnya, aku gak mau ibadah jam 11 ah. Dia suka datang kalau jam 11, aku mungkin belum siap kali, ibadah jam 9 deh. Tiba-tiba dia datang jam 9. Dia duduk, dia nyembah Tuhan. Pas dia melek, tiba-tiba itu orang di sebelahnya, di depannya dia. Elah, gue tadi mau datang jam 10, udah gak mau datang jam 11, datang jam 9, dari dia lagi. Tiba-tiba yang tadinya doanya luar biasa, pengampunan di rumah yang rasanya dahsyat dan hebat, sepertinya kita udah menang. Kita hari itu bingung karena waktu lihat orang itu lagi, kok kesel, kok makin kesel Tuhan. Lebih daripada yang pertama Tuhan keselnya. Oh, kita pulang, kita berdoa lagi. Tuhan, aku kesel, kok susah ya Tuhan ngampuni. Emang gitu.
Kita berdoa, kita bergumul, kita memperkatakan lagi kasih. Kita pindahkan Tuhan, kasih itu udah terletak di dalam rohku. Aku gak perlu lagi minta-minta, aku perkatakan kemurahan hati Tuhan. Menguasai jiwaku, menguasai pikiranku, menguasai perasaan dan emosiku. Dia berdoa, dia berdoa, dia berdoa. Satu hari ketika pribadi ini masuk ke dalam gereja dan dia melihat orang itu dari jauh. Tiba-tiba tanpa dia sadari ketika dia lihat dari jauh, dia katakan begini dalam hati, kenapa hari ini aku penuh dengan belas kasihan ya sama dia. Kok tiba-tiba hari ini aku sepertinya punya belas kasihan, compassion sama dia. Kabar baik bagi kita semuanya, di hari itu firman Tuhan katakan, engkau lebih daripada pemenang, itu terjadi atas hidupmu. Karena di hari itu kita menang atas diri kita sendiri. Karena pergumulan manusia yang paling berat bukan lawan iblis, lawan diri sendiri. Dan itu adalah ketika hari itu kita merasakan hari itu, kita bisa katakan begini, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu menguasai jiwaku. Ngerti maksudnya? Kasih adalah keputusan, bukan perasaan. Terima kasih, berikan tepuk tangan buat Pak Gembala dan teman-teman yang lain, terima kasih. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi mulai hari ini, jangan ikutin perasaan. Ambil keputusan untuk mengasihi. Definisinya apa? Ada di semua di 1 Korintus 13 ayat 4-7. Itu semua ada di situ. Kasihilah sesamamu manusia seperti Kristus mengasihi engkau. Berarti apa? Tidak bersyarat, tidak berkondisi. Saya mengasihi dirimu tidak berdasarkan apa yang kau berikan kepadaku. Aku mengasihi engkau berdasarkan apa yang Kristus lakukan bagiku. Filipi 2 ayat 5-7. Coba dilihat. Filipi 2 ayat 5-7. Ini saya akan bagikan aplikatif-aplikatifnya supaya teman-teman mengerti, supaya kita tahu bahwa bukan sekedar hanya tahu karena apa, hukum terutama itu kasih. Dan seringkali orang Kristen tidak mengerti aplikasi daripada kasih, mengertinya doktrinnya saja. Saya tahu Pak harus mengasihi, tetapi caranya saya nggak ngerti. Salah satunya tadi ya, saya sudah kasih tahu. Ini yang lainnya lagi nih, dari perspektif yang berbeda lagi. Oke, supaya kita ngerti, supaya kita hidupnya nih betul-betul menjadi warga kerajaan surga yang cakap, yang tajam, yang hebat gitu loh. Di luar ketika orang lihat kita, orang lihat Yesus gitu jadinya. Ya, perhatikan ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena ini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia menurunkan derajatnya dalam tanda kutip untuk sama seperti manusia. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia supaya manusia bisa menerima pesan atau message-nya dia. Ini artinya apa? Menyesuaikan diri. Tuhan Yesus itu menyesuaikan diri dengan manusia. Jadi kalau kita mau memberikan influence, waktu kedua anak saya mulai besar, saya minta hikmat sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan bagaimana caranya supaya saya bisa mendidik mereka dalam jalan Tuhan yang benar. Di sini orang tua perhatikan prinsip ini. Ini bisa untuk siapa saja, untuk orang di sekitar kita, suami, istri dan lain sebagainya. Penyesuaian diri selalu akan menghasilkan hubungan. Selalu. Dan tanpa disadari semua perusahaan besar melakukan prinsip marketing mereka seperti itu, dan itu dasar sebenarnya adalah Alkitabiah. Penyesuaian diri selalu akan menghasilkan hubungan. Hubungan selalu akan menghasilkan kepercayaan, trust. Dan kepercayaan selalu akan menghasilkan yang namanya udah paling tinggi levelnya, pengaruh, influence. Contoh. Satu hari ada seorang pria yang naksir sama seorang perempuan. Dan perempuan ini suka makan bakso dan prianya gak suka makan bakso. Jadi dia menyesuaikan diri, dia ikutan makan bakso. Ceweknya bilang gini, kan kamu gak suka, gak apa-apa. Yang penting aku bisa duduk di sini, minum teh botol, aku bisa memandang dirimu, itu sudah cukup. Gombalnya minta ampun ya. Menyesuaikan apa? Diri. Supaya bisa masuk ke level yang lebih tinggi, yaitu hubungan. Ditemenin makan bakso. Penyesuaian diri menghasilkan hubungan. Setelah 3 bulan ditemenin makan bakso, cowoknya kita udah tahu, orang Jakarta pasti tahu istilah nembak ya. Ditembak ceweknya, bukan ditembak dor, bukan, ditembak. Sayang, mau nggak jadi pacar aku? Mau lah, kamu setia banget nemenin makan bakso. Timbul apa? Hubungan.
Ditemenin terus makan bakso sampai 1 tahun lebih. Bukan sekedar hubungan lagi, tapi akhirnya jadi percaya, naik level lagi, percaya. Penyesuaian diri, hubungan, trust, percaya. Setelah 1 tahun lebih, level yang paling tinggi dicapai sama pria ini. Yaitu level pengaruh ketika dia mengatakan begini, mau gak kamu menikah sama saya? Perempuan ini katakan, mau. Kamu makan bakso aja setia, pasti nanti setia selama-lamanya. Akhirnya mereka menikah. Di pernikahan mereka, di resepsi mereka menyediakan makanan bakso buat yang hadir. Anak-anak mereka kasih makan bakso. Itulah cerita saya dan istri saya. Saya gak suka makan bakso, dia suka makan bakso. Tapi setelah 5 tahun, 10 tahun pernikahan, saya bilang, udahlah sayang, jangan bakso melulu, gak sehat juga. Penyesuaian diri, ujung-ujungnya pasti influence. Jadi bagaimana waktu saya membesarkan kedua anak saya? Anak saya yang pertama perempuan, dan saya mikir Tuhan bagaimana supaya saya bisa menghadirkan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Tuhan bilang, sesuaikan dirimu dengan dia. Apa yang saya lakukan? Saya belajar Hello Kitty. Saya belajar Princess Disney. Saya belajar Barbie. Saya belajar Powerpuff Girl untuk bisa ngobrol sama dia. Setiap minggu saya punya waktu yang namanya dating time sama dia. Masih segini pendeknya. Anak saya sekarang yang perempuan sudah 20 tahun. Cantiknya luar biasa. Ada sebuah defining moment, sebuah momen yang saya tidak pernah lupa. Ketika saya selalu dating time sama dia. Jadi kita berduaan aja di mall. Adiknya waktu itu belum ada, mamanya gak ikut, kita berduaan aja. Dia buat PR, kita ngobrol, dia ngobrolin Princess Disney. Saya, oh ya, bosen loh kadang-kadang. Ya laki suruh belajar gituan, gak penting banget kan. Dan saya nonton sama dia, nonton berdua sampai ketiduran, nonton. Kadang-kadang disuruh main Barbie di kamarnya dia, ya oke lah. Dating time sama Dedi. Di umur 13 tahun, di bangku SMP, di mobil malam-malam pas mau pulang, dia bilang, Dad, please turn off the engine, matikan mesinnya. Di depan rumah dia katakan gini, Daddy, when was the first time you fell in love? Kapan pertama kali Daddy jatuh cinta? Saya bilang waktu masih SD. Masih ingat nama perempuannya? Masih. Daddy kasih tahu sama dia, ya enggak lah, malu, masih SD juga. Terus hening, di mobil hening. Saya udah tahu nih arahnya kemana, saya kan bekas buaya juga dulu-dulu. Pak Gembala ketawa. Jadi udah tahu nih arahnya kemana, anak gue jatuh cinta nih, aduh ampun deh. Hening, diam, tiba-tiba dia ngomong gini, saya nangis. Tapi dia gak tahu, puji Tuhan karena udah malam. Dia ngomong gini, Dad, aku punya perasaan kayak begitu sekarang. I'm in love, aku lagi suka sama cowok. Terus dia tanya gini sama saya, what should I do, apa yang harus aku lakukan? Nangis saya. Pertanyaan saya, anak 13 tahun kalau lagi jatuh cinta, orang tua adalah orang terakhir kalau perlu gak usah tahu. Betul? Ada amin? Pasti semuanya amin. Saya gak nanya loh, dia ngasih tahu sama saya, Roh Kudus malam hari itu bicara begini, apa yang kamu tabur, apa yang kamu investasikan dalam hidupnya, hari ini kamu merasakan hasilnya. Sampai hari ini 20 tahun, dia masih ngobrol sama saya dan masih kasih tahu semua kehidupannya dia. Semuanya saya tahu, tanpa saya tanya. Dia pernah pacaran sekali, waktu SMA, dia putusin. Waktu itu saya lagi berbaring di rumah sakit. Saya sedang sakit, dia datang, dia nangis di sebelah saya dan dia katakan, Dad, aku putusin, kenapa? Karena kalau diterusin bahaya. Dia tidak sayang dan dia tidak cinta sama Tuhan. Aku sedih, tapi aku harus mengambil keputusan itu. Dia bertumbuh secara dewasa, bisa mengambil keputusannya. Karena ada dating time waktu masih kecil. Yang cowok beda lagi. Saya harus belajar yang beda lagi. Saya main Lego sama dia. Saya main Hot Wheels sama dia. Saya nonton kartun yang beda lagi. Kartunnya waktu nonton sama dia, Oggy and the Cockroach. Pernah dengar? Tahu Oggy and the Cockroach? Yang kecoa isinya semua. Yang gak ada suaranya cuman gini nih. Dalam sepanjang film kartun cuman gini.
Gak ada ngomongnya. Saya sampai bilang gini, itu gak ada ngomong. That's the way they talk. Itu cara mereka bicara begitu, Dad. Terus yang lebih parah lagi tiba-tiba dia bilang gini, Dad, ada filmnya 1,5 jam. Oh my God, 1,5 jam kita harus ke bioskop. Dia sama teman-temannya ketawa-ketawa 1,5 jam, bayangin. Pusing tau gak? Saya merasakan juga hasilnya sekarang. Dia sudah 13 tahun dan saya menikmati hasilnya. Setiap kali kita melakukan prinsip Alkitabiah, pasti berhasil. Makanya kenapa? Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Perkatakan, renungkan firman supaya hidupmu beruntung. Hidupmu beruntung. Kasih, jangan sekedar hanya dimengerti doktrinnya saja. Iyalah kita harus mengasihikan, itu hukum Trump. Aplikasinya gimana? Yesus sudah menunjukkan di Alkitab berkali-kali. Kalau kita tidak tangkap dan kita tidak lakukan itu, kita yang rugi. Karena apa? Kita selama kita hidup pasti ada hubungan. Pasti ada sebuah relationship yang hadir. Jadi saya mau kita semuanya ketika masuk ke dalam sebuah hubungan, apapun itu. Pernikahan, nanti punya anak, kita semua berhasil di dalam Tuhan. Melakukan hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Ayat terakhir saya bagikan dari 1 Korintus 9. 1 Korintus 2 ayat lagi ya. 1 Korintus 9 ayat 19. Mengatakan begini. 1 Korintus 9 ayat 19. Sesungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ini jelas sekali. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Aku menjadi seperti, itu namanya toleransi, itu namanya menyesuaikan diri. Kalau menjadi, itu kompromi. Aku menjadi seperti dia supaya aku bisa mengabarkan Injil kebenaran. Makanya bahasa saya sama anak saya waktu mereka masih kecil, bahasa saya adalah saya menjadi seperti anak kecil. Kalau kita ngomong sama anak kecil gimana? Halo, gitu kan? Bahasa itu gak bisa saya pakai buat istri saya. Halo. Kamu baru dari GBIRM kok pulang jadi aneh begini, kenapa sih? Gak bisa, itu bahasa buat anak kecil. Saya menjadi seperti, apakah saya jadi anak kecil? Tidak. Saya menjadi seperti anak kecil. Jelas Paulus ngajar ini begitu. Makanya yang namanya toleransi itu pasti luar biasa. Bukan kompromi. Makanya saya sedih gitu ya. Dulu waktu masih tahun-tahun 2000 awal, kami sempat di rumah kami ada 12 anak-anak yang dari kerusuhan Ambon. Kami tampung di sebuah rumah di adik saya Jesse yang mentor mereka, saya yang tinggal sama mereka dan mentor mereka, saya berkala datang ke situ, nggak jauh dari rumah saya. Dan 12 ini adalah mereka yang akibat kerusuhan di Ambon mereka balik, bukan pulang, mereka ke Jakarta, mereka menjadi preman di sini. Kita bawa mereka ke rumah dan dari 12 itu ada satu yang paling bandel yang anting-antingnya ada 16 di kepalanya. Tatonya dari ujung pundak sampai bawah. Dan satu hari karena saya sering ajak dia ke gereja, kalau pelayanan seperti begini dia duduk sama saya di depan. Saya satu hari saya bilang gini, Nyong pergi sana gereja sendiri. Jangan ikut-ikut lagi, sekarang pergi ke gereja sendiri, cari gereja lokal dekat-dekat rumah. Kamu tertanam di sana, di situ ada komselnya, kamu tertanam di situ. Sayangnya hari itu ya, dia lupa, dia kan tatoan di mana-mana, dia pakai baju tangan pendek, jadi tato mana-mana udah mukanya serem, gelap lagi kulitnya kan. Anting-anting juga lupa dicopot semuanya karena kebanyakan 16. Sini, banyak lah. Pokoknya ada beberapa yang lupa dicopot, tato kelihatan kemana-mana. Dia datang ke gereja, sampai di gereja di ujung belakang itu ada bangku kosong. Di sebelah bangku kosongnya ada anak kecil, sebelah anak kecil ada mamanya lagi nyembah Tuhan, lagunya saya gak pernah lupa, dia cerita sama saya. Lagunya Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mamanya lagi nyembah Tuhan. Jadi bangku kosong, anaknya, mamanya. Teman saya datang. Gelap, tatoan, anting-anting. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kaget dong mamanya. 7
Tuhan, karena mungkin dalam hati, Tuhan kenapa lagi penyembahan kok kirim penyamun di sebelah saya gitu. Mungkin gitu kali. Kaget dong. Langsung pikiran pertamanya apa? Selamatkan tasmu. Iya dong, kalau wanita betul gak? Ada amin wanita, amin. Karena di dalam tas ada paling berharga apa? Dompet sama HP. Jadi waktu dia lagi nyembah Tuhan, itu tas ada di kursi anaknya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tasnya diambil. Nyembah terus. Tas sudah selamat, sekarang selamatkan anakmu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Salah. Dari hidup. Dompet udah selamat. Anak sudah selamat. Sekarang selamatkan dirimu. Kemurahan. Salah. Kemurahan-Mu lebih dari. Pindah, semuanya pindah. Ini teman saya belum sempat duduk, dia lagi berdiri, lagi penyembahan, lagi lagu penyembahan. Dompet pindah, anak pindah, ibu pun pindah. Dia bingung, kenapa ya? Dia bingung pertamanya. Dia lihat kenapa ya? Akhirnya dia sadar, oh takut sama saya. Nggak sempat duduk loh, nggak sempat duduk, dia pulang ke rumah. Dia menangis di teras rumah saya. Waktu saya pulang dari ibadah seperti kayak gini, ibadah siang ini saya pulang. Sampai di rumah, pembantu saya bilang, itu Pak dari tadi Pak nangis gak berhenti-berhenti, nangisnya jelek banget lagi. Gak cocok gitu loh, udah gelap, anting-anting, ngeri, mukanya lagi. Jelek banget sih lo nyalingin. Sakit Bung, sakit apaan? Digebukin? Bukan. Saya ajak ke meja makan, dia masih gak bisa cerita. Akhirnya saya bilang, udah nangis aja deh, saya makan dulu. 40 menit dia nangis. Akhirnya dia cerita seperti yang saya barusan cerita kepada teman-teman. Dia cerita secara detail dan saya gak pernah lupa di ujung kalimatnya dia katakan begini. Bung, beta benci Bung sama orang Kristen. Beta cinta sama Yesus tapi beta benci sama orang Kristen. Ingat, kita dikasih tugas sama Tuhan untuk mengasihi, bukan menghakimi. Jadi kalau lihat orang, ingat Yesus lihat saya. Mau dia nyebelin kayak gimana pun juga, taruh angka 10 di kepalanya. Kamu hebat, kamu luar biasa. Susah Pak, emang benar. Makanya kasih adalah keputusan, bukan perasaan. Jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Saya akhirnya membutuhkan waktu yang cukup lama dengan dia. Sampai akhirnya dia bisa mengerti dan mau ke gereja lagi. Gandhi di India seperti begitu. Dia mau masuk gereja diusir sama tentara Inggris. Kalau tidak sekarang India sudah mayoritas Kristen kali. Dia bilang, saya juga gak pernah lupa kalimatnya dia. Saya cinta dan saya suka pengajaran daripada Yesus. Tapi saya gak suka sama orang Kristen. Saya percaya kasih Tuhan ada dalam setiap hidup kita. Rugi kalau kita gak ngerti cara memakainya. Sudah ada di dalam roh kita masing-masing. Perkatakan kasih, ambil keputusan untuk mengasihi. Dan lihatlah hidup kita menjadi hidup yang luar biasa. Dan bagi semua kita yang sudah ada di dalam hubungan, jadilah orang yang tepat. Jangan menuntut orang yang tepat datang dalam hidup kita. Kalau di jalan tol, lagi drive 100 km per jam, yang kita lihat mobil yang dari seberang arah, berlawan arah, bukan mobil yang satu jalur sama kita. Pernah beli motor baru atau mobil baru, waktu kita beli mobil itu, langsung mobil yang sama kita perhatiin. Sama. Betul? Tadinya kita gak perhatiin. Motornya sama. Sama juga gitu, kalau kita jadi orang yang tepat, kita akan punya discernment spirit, kita akan punya kemampuan untuk cari orang yang serupa dengan kita. Jadi jadilah orang yang tepat, jangan tuntut orang yang tepat hadir, gak pernah ada. Dan ambil keputusan setiap hari. Tuhan itu dahsyat, Tuhan luar biasa, dia sudah memberikan modalnya kepada kita. Sekarang tinggal kita melangkah dan maju, dan saya percaya kita akan sampai di seberang dengan selamat. Dan hari Valentine akan lewat, besok tanggal 15 lewat, tapi kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih Yesus, mengucap syukur buat siang hari ini. Berterima kasih buat firman Tuhan. Mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang Tuhan. Tapi kasih-Mu tidak pernah beranjak dari kehidupan kami. Bahkan janji-Mu Tuhan, ribuan dari janji-Mu.
itu nyata dalam kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, dan hamba-Mu percaya Tuhan, kasih agape itu melingkupi dan menguasai kehidupan dan jiwa kami. Kami percaya Tuhan, di dalam apapun yang kami lakukan, hubungan demi hubungan, kami akan berhasil. Kami akan menjadi orang-orang yang sanggup menularkan budaya kerajaan surga dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Kami tahu ini sulit Tuhan, tapi ajari kami untuk kami selalu mengambil keputusan untuk mengasihi. Dan kami percaya kehidupan kami akan dikuasai oleh kasih Tuhan, dikuasai oleh kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman ini, hamba-Mu stop sampai di sini. Firman-Mu terus berkumandang di hati kami. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you. Shalom jemaat Tuhan. Kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM. Di Hotel Ciputra, ruang Puri 5 dan 6 lantai dasar. Sedangkan di Toko Ban Sumber Makmur lantai 2, Jalan Daan Mogot nomor 119, ada 1 kali ibadah. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI REM Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi, sedangkan untuk youth setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Dana, dan link aja. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan pengumuman. Rencana kita akan pindah karena tempat ini sekali lagi akan dipakai untuk swalayan. Kita akan pindah ke lantai 6 di Dian Ballroom. Nah, aksesnya kita akan pindah kalau nggak minggu pertama, minggu kedua di bulan Maret. Jadi kalau ada di antara saudara yang belum HP, nomor HP-nya yang ada WA-nya kami miliki, saya minta tolong saudara keluar dari pintu ini, di sebelah kanan ada kertas dan bolpen, kami juga siapkan sanitizer, saudara bisa tulis nama dan nomor telepon, supaya kita terus terhubung, kami bisa terus menginformasikan semua kegiatan gereja yang ada di tempat ini, di hotel ini. Jadi rencana kita akan pindah, kalau tidak minggu pertama, minggu kedua, di lantai 6, di ballroomnya, kita aksesnya naik dari lift, pencet nomor 5, keluar dari lift, belok kanan sedikit. Ya. Tapi kalau saudara mau masuk dari Hoka-Hoka Bento atau Kentucky kalau tidak salah ya, yang paling atas, itu ada tangga juga kami buka. Saya buka untuk bisa masuk ke ballroom. Tapi untuk orang tua kami tidak sarankan. Ya. Untuk yang muda-muda yang masih fit, boleh silakan. Nanti ada tangga. Tetapi yang untuk lebih mudahnya lagi, langsung pintu masuk kita, naik lift, lantai 5 pencet, belok kanan, cuman naik sedikit. Langsung itu akses ke ballroom. Jadi itulah yang saya ingin sampaikan. Dan kiranya saudara terus doakan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dukung dalam doa. Ada amin. Dan ikuti foto kreatif. Yang penting ada tulisan, ada foto, ada foto saudara ya. Yang penting ada tulisan I love my church GBI REM. Sekali lagi, kenapa kami ajak di bulan ini tadi adalah meskipun kita tidak merayakan Valentine, tapi kita mau beringat bahwa kita juga harus mencintai gereja ini. Kita harus dukung lewat doa-doa kita. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan angkat satu pujian. Hidupku adalah penyembahan. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Pujian dan syukurku Ku bawa padamu dengan rendah hati.
Sertakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh, kami tahu Tuhan, hidupku berharga di mata-Mu. Amin. Segenap hidupku bersama Kau. Oh haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh, kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersama Kami tahu hidup kami penyembahan. Amin. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan. Amin. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku Amin. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi mari sama-sama. Mari kita angkat kedua tangan kita, katakan, ini kami Tuhan. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan. Amin. Hidupku Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Kami diberkati lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Memberikan kami pengertian. Sehingga kami mampu berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami masih boleh beribadah di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Pastor Billy Lantang Tuhan. Kesehatannya Tuhan berkati. Keluarganya Tuhan berkati. Pelayanannya Tuhan berkati. Seluruh rekan-rekan yang melayani dalam ibadah kedua pada hari ini. Pribadi lepas pribadi Tuhan juga berkati.
Biarlah kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Urapi kami terus Tuhan. Terima kasih. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Semuanya Tuhan Yesus berkati. Kami penuh dengan damai dan sukacita. Sehingga kami pulang dari tempat ini tidak sama seperti kami datang. Tapi kami pulang dengan kemenangan dan berkat melimpah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja ini Tuhan. Engkau yang menjadi gembala yang baik untuk kami. Berkati juga Hotel Ciputra, Mall Ciputra. Berkati keluarga besar almarhum Bapak Ciputra. Berkati kota Jakarta. Berkati Indonesia Tuhan. Pulihkan bangsa ini. Selamatkan bangsa ini. Para pemimpin bangsa ini Tuhan berkati. Sehingga mereka boleh selalu mengambil keputusan yang baik. Yang benar. Seperti yang Tuhan mau. Berkati para pemimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang. Sebelum kami pulang kami rindu kembali kami diberkati. Dengan berkat-berkat yang luar biasa yang kami percaya semua berkat itu datangnya dari atas. Tuhan yang memberkati kami. Mari saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah mata hatimu. Angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Katakan amin ketika saudara mendengar saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu di tahun ini, Tuhan tetap membuatnya berhasil. Engkau tetap naik bukannya turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan selalu menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik, Bapa yang baik selalu memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai Ia datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.